setiap maksiat nasyiatun yang timbul an syahwatin dari nafsu, ya, ai ishtiyaqin nafsi ila syai'in, yakni kerinduan jiwa terhadap sesuatu, fa innahu yurja gufranaha ai al maksiyah, ya, sungguhnya peristiwa itu dapat diharapkan ampunannya dari maksiat yang dia lakukan. Jadi kayak tema kita hari ini Bapak Ibu semua, kesombongan dan dua sumber maksiat. Jadi sumber maksiatnya ada dua, hawa nafsu, sombong, ini sumber maksiat. Kenapa orang dari sombong bisa maksiat? Oh panjang nanti ceritanya. Dari sombong timbul ujub, dari sombong timbul merasa diri lebih baik, dari sombong dia nggak mau berteman sama orang banyak, dari sombong dia merasa paling segala-galanya. Maka nanti sombong kita bahas bagaimana celakanya Fir'aun dan Qorun sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran, ya. Maka dua sumber kemaksiatan, sombong, hawa nafsu. Ini yang bikin orang melakukan maksiat. Saya udah pernah sampein sebelumnya. Kita kalau bikin dosa sama maksiat yang kita salahin setan mulu. Betul. Ibu-ibu males pengen melangkahkan kaki ngaji ke rumil. Aduh ya Allah, malesnya nih setan yang godain nih. Setan lagi duduk di pojokan gua mulu, perasaan yang disalahin. Kayaknya kagak godain dari tadi, begitu ya bahasa kitanya ya. Jadi setan yang disalahin. Ibu-ibu nonton sinetron, waktunya Isya datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, males bener, nih setan yang bikin ngantuk nih. Ini setan yang nyuruh saya nonton sinetron. Kata setan, saya diem aja perasaan. Ya, kita sering kali kalau mau bikin dosa yang disalahin setan. Padahal kesian, kadang-kadang dia kagak salah juga. Tapi sering juga disalah-salahkan. Maka yang membuat orang melakukan dosa itu ada dua. Ada dua ya, ada dua. Tadi sumber dosa kan ada dua, maksiat dan kesombongan. Dua hal yang membuat orang atau manusia ini melakukan dosa. Yang pertama, hawa nafsu. Dia Allah kasih fitrahnya punya hawa nafsu, kepengen. Hawa nafsu tuh kepengen. Pengen sesuatu, ibu pengen makan, berarti lagi nafsu makan gak? Pengen minum, lagi nafsu minum, aus, ya Allah, hawa nafsunya timbul. Pengen tidur, lagi nafsu, aduh enaknya tidur hujan-hujan begini daripada ngaji. Begitu. Itu hawa nafsu. Keinginan, kepengen yang ada dalam diri kita. Yang kedua, yang membuat kita maksiat adalah, atau melakukan dosa adalah godaan syaitan. Inna syaitana kana lakum aduwwum mubina. Sungguhnya syaitan musuh yang paling nyata buat kamu. Paling nyata tuh syaitan, ya. Tapi ada lagi yang tersembunyi, tapi bikin kita hancur, hawa nafsu. Hawa nafsunya mau, syaitannya nggak goda, bisa jadi maksiat karena hawa nafsunya menggebu-gebu. Hawa nafsunya mau, syaitannya ngomporin, cepet langsung maksiatnya. Syaitan ngomporin, hawa nafsunya nggak mau, kalah sama keimanan dia kepada Allah, nggak jadi dia maksiat. Tapi ketika syaitan nggak ngomporin, melainkan hawa nafsunya yang menggebu-gebu, orang bisa maksiat. Karena banyak orang yang kalah melawan hawa nafsunya sendiri. Zaman sekarang jihad kita bukan jihad di medan perang, jihad kita bukan kayak penduduk Gaza, Palestina, ya, yang dibom sana sini, bukan. Jihad kita bukan kayak di zaman Nabi yang ngangkat pedang, ya kita bertakbir Allahu Akbar dipenggal pala kafir Quraisy, bukan. Tapi jihad kita zaman sekarang lebih berat, yakni jihad melawan hawa nafsu. Berat gak jihad melawan hawa nafsu? Ya Allah, kalau udah mau maksiat ya Allah, susah bener ini. Susah bener ya Allah. Itu hawa nafsu, sulit ya. Maka dua, setan, hawa nafsu. Dan sumber kemaksiatan yang akan lebih panjang melebar nantinya dari dua juga, nafsu dan kesombongan. Maka kata Imam Sufyan As-Sawri, ya, kullu maksiatin nasyiatun an syahwatin ay ishtiyaqin nafsi ila syai' fa innahu yurja ghufranaha. Setiap perkara atau maksiat yang timbulnya dari hawa nafsu, maka ini bisa dapat
potensi Allah ampunin. Ada potensi diampunin sama Allah. Karena hawa nafsu tuh keinginan aja. Tapi beda. Yang kedua, kullu maksiatin nasya'at an kibrin. Setiap maksiat yang timbul dari rasa sombong, kesombongan. Ai da'wal fadl, yakni mengakui kalau kita punya kelebihan dibanding orang lain, baik kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan tampang, kelebihan jabatan dan lain sebagainya, fa innahu la yurja ghufranaha li'anna maksiyata iblis kana asluha ay al maksiyah minal kibri. Ya. Apa maksudnya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah? Setiap maksiat yang lahir, tumbuh, keluar, berasal dari rasa sombong awalnya, nih maksiat dosa yang keluarnya dari rasa sombong, merasa kita punya kelebihan dibanding orang lain, ya orang mah nggak kayak kita, oh saya mah hartanya banyak, nggak kayak orang tuh, dia mah makan aja susah, kalau saya mah alhamdulillah. Sombongnya bukan main, baru beli mobil, jalan sama tetangga kagak negor, klakson kagak, buka kaca kagak, turun dari mobil kagak napak tanah, kuntil anak model begini. Masya Allah ya Rahman. Ya, ada. Jadi hati-hati nih, yang nasya'at an kibrin, tumbuhnya dari rasa sombong, la yurja ghufranaha, susah diampunin sama Allah. Sombong. Ya, ini kita bahas terkait dengan sombong. Bahkan di sini disebutkan li'anna maksiyata iblis kana asluha ayal maksiyah minal kibr. Ibu-ibu, bapak-bapak, tahukah dosa pertama kali yang dilakukan oleh makhluk Allah? Siapa makhluk Allah yang pertama kali berbuat dosa? Iblis. Sebelum Adam tuh iblis dulu. Allah ciptakan 3 makhluk. Nih, berurutan. Malaikat, iblis, jin ya, malaikat, jin, baru bashar, manusia. Jadi manusia diciptain paling akhir. Pertama Allah ciptain malaikat. Malaikat itu diciptainnya dari nur, cahaya. Makanya malaikat tuh bercahaya. Ketika Nabi pertama kali dapat wahyu, silau. Nabi ketakutan. Kenapa? Ngelihat sayapnya malaikat Jibril itu dari ujung ke ujung, cahayanya besar, nutupin matahari. Jadi malaikat itu diciptakannya min nur, dari cahaya. Yang kedua, setelah malaikat diciptakan baru ayat turun mengenai jin. Jin itu diciptakannya khalaqtahu min nar, kata jin aku diciptakan dari api. Dari api jin diciptainnya. Baru setelah jin diciptakan manusia, Allah kenalin, dikumpulin malaikat jin. Kata Allah bilang dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi bapak ibu sekalian, jin ini dulu ada 2 tempat, tinggalnya 2 tempat. Ada sebagian yang Allah taruh itu di langit, tinggalnya bersama para malaikat. Ada sebagian lagi yang jadi khalifah fil ard. Jadi sebelum nih bumi ditinggalin sama manusia, lebih dulu jin yang tinggal di sini Allah ciptain. Makanya kita nih hidup berdampingan. Iblis atau jin dari api, malaikat dari cahaya, manusia bashar dari mintin, dari tanah. Dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kisah dalam Al-Quran menandakan bahwa kemaksiatan pertama yang dilakukan oleh seorang makhluk yang diciptakan Allah itu bukan Adam, tapi iblis. Iblis ini dulunya panggilan, ya. Iblis ini dulunya panggilan. Jadi ada sesuatu yang buruk ditutupi dengan kebaikan, namanya libas. Contoh, ibu-ibu pakai pakaian di sini. Ada aurat kita yang wajib ditutup. Kalau kelihatan malu apa enggak? Buruk enggak di mata orang? Maka sesuatu yang buruk dan ditutupi dengan yang baik namanya libas. Libasun, pakaian. Tapi ada yang udah baik ditutupin dengan keburukan. Udah baik nih, bagus. Ditutupin nama keburukan, namanya iblis. Ya, namanya iblis. Jadi iblis itu berasal dari kata balasa.
yang artinya menutup kebaikan. Kebaikan yang ditutup dengan keburukan berasal dari kata balasa. Maka disebut dengan iblis. Maka ada salah satu jin yang asal namanya Azazil. Jadi si iblis itu namanya dulu Azazil. Azza maknanya mulia, saking dimuliakannya sama para malaikat. Karena si iblis ini cerdas, si Azazil ini paling pinter dulu. Jadi segala hal dia tahu. Tiba-tiba dia udah ngerasa nih di atas lah, pinter, hebat, makhluk yang Allah ciptakan, banyak malaikat para muji. Tiba-tiba Allah ciptain Nabi Adam manusia, Bashar mintin. Coba sebutin kata Allah, disebutin sama Nabi Adam. Wah, mulai dengkinya iblis timbul dalam hatinya. Kan selama ini yang paling hebat saya. Kok kenapa si Adam yang dipuji-puji? Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Al-Quran menyebut kata iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis tuh enggan, aba wastakbar, enggan, menolak, gak mau. Jadi iblis itu disebut dengan panggilan iblis, ya. Dia punya dosa sombong. Allah jadikan dia fasik karena tidak mau menuruti perintah Allah. Jadi begini, iblis itu berdosa bukan karena dia nggak mau nyembah Adam, bukan nyembah, sujud sama Adam, bukan. Selama ini kita berpikir, oh iblis tuh diusir dari surga karena dia nggak mau sujud sama Adam, bukan. Allah nggak masalahin dia nggak mau sujud sama Adam. Yang Allah permasalahkan, yang bikin Allah murka, tatkala iblis tuh nggak nurut sama Allah. Contoh, ibu-ibu punya anak, Bu? Punya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan nambah lagi pada insya Allah. Kita yang punya anak, ketika kita suruh anak kita untuk sholat, anak kita ngebangkang, marah apa enggak? Marah karena dia nggak sholat, apa karena dia ngebangkang? Ngebangkang. Coba dia nggak sholat, tapi dia ngejawab gini, iya Bu, nanti kakak kerjain. Tapi dikerjainnya masih dientar-entar. Cuman dia nggak ngebangkang, dia bilang, iya Bu, makasih nasihatnya. Kita marah karena dia nggak sholatnya, tapi kita tidak marah dan benci kepada dia karena dia tetap nurut ngedenger apa yang kita nasihatin. Allah tuh pengennya Allah nyuruh iblis sujud, iblis ngejawab harusnya, iya wahai Allah, baik wahai Allah. Tapi yang ada malah iblis menjawab. Ini sama kayak kita zaman sekarang. Suami istri bertengkar, laki sama bini, gara-gara bininya tukang menjawab. Betul apa betul? Ya kalau menjawab salam nggak apa-apa. Pertengkaran akan lebih banyak tatkala istrinya pandai menjawab layaknya iblis. Tapi insya Allah bukan iblis. Istri-istri kita bukan iblis semua ya. Apa contohnya Ustazah? Ketika iblis disuruh, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam, sujud, malaikat sujud semua. Diem, nggak ngejawab, iya aja. Tapi ada yang ngejawab, Azazil, iblis. Ya Allah, interupsi. Ya Allah, ngapain saya harus sujud sama Adam? Khalaqtahu min nar wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptainnya dari api. Lah kalau Adam mah cuma dari tanah. Api sama tanah kan muliaan api. Betul ya? Tanah mah ya di bawah diinjek-injek, bahasanya begitulah. Ngapain ya Allah? Iblis ini terlalu sombong. Menjawab Allah, minta alasan, padahal dia tahu Allah itu Rabbil Alamin. Jangan pernah nanya alasan sama Allah. Allah yang paling tahu, Allahu a'lam. Murka Allah, marah. Sama kayak bini, laki bilang, mah masak ngapa mah? Kita diam. Iya Pak, masak. Biarpun cuma telur diceplok sama mie direbus doang kan udah masak tuh ya. Tapi gara-gara menjawab perkara tersebut, berantem, piring bertebangan.
Wah, wah, wah. Mah, masak kenapa? Kenapa sih papa nyuruh mama masak terus? Papa nggak lihat mama capek dari subuh ngurusin anak? Kan bisa pesen di yang lainnya atau papa beli, manja banget jadi suami. Wah, gara-gara menjawab, minta alasan, akhirnya habis rumah tangga gara-gara kita rajin menjawab. Maka ibu-ibu kalau lagi berantem sama suami ini juga berlaku bapak-bapak. Ya, kalau bini lagi ngomel, iya aja pak, iya. Udah kelar, aman dunia tuh. Ya, nggak usah dijawab, ya. Begitupun kalau laki lagi ngomel, iya pak, tapi ini berat banget buat perempuan biasanya. Karena perempuan mulutnya gatel pengen menjawab. Ustazah, saya tuh punya alasan, masa nggak saya jawab? Nanti jawabnya kalau situasinya udah dingin. Kalau di situ laki ngomel, di situ kita ngejawab, abis. Murka makin murka. Makanya itu, ya. Kalau iblis pengen nanya alasannya sama Allah, nanti nurut dulu. Cuman disuruh sujud, itulah timbul sombong. Ya. Apa itu sombong? Sombong itu batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merasa diri itu lebih baik daripada manusia lainnya. Suami ngomel, wah nggak mau nolak nasihat suami. Mama tuh ya, papa udah bilangin, harusnya mama tuh kalau keluar jangan pakai baju kayak begini. Emang papa pernah beliin mama baju? Papa suka komen baju mama, emang papa pernah beliin? Ya kalau bisa jilbabnya yang begini, emang papa pernah ngasih duit beliin baju sama jilbab? Habis kita ngejawab. Makin murka. Boleh ngobrol, deep talk, tapi nanti di situasi yang berbeda. Ini kesalahan yang dilakukan oleh iblis kala itu. Makanya dosa pertama yang ada di alam semesta ini bukan dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tapi dosa pertama adalah al-kibru, sombong. Dan sombong adalah sumber dari segala maksiat apapun. Ya. Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tadi, jadi iblis itu nama aslinya siapa? Azajil. Kemudian dipanggil dalam Al-Qur'an dengan sebutan iblis. Iblis. Dalam Al-Qur'an manusia disebut dengan beberapa kalimat. Ada beberapa kalimat, ada basyar, ada al-ins, ada insan, kemudian lagi ada bani Adam. Nih, ya, bani Adam. Jadi kalau menyebut atau menceritakan tentang sejarah manusia, penciptaan dan lain sebagainya, biasanya Al-Quran menyebut dengan kata Bani Adam. Kemudian kalau berbicara tentang karakter kelembutan atau akhlak ya, akhlak manusia, karakter kelembutannya Al-Quran menyebut dengan kata ins. Jadi manusia ini makhluk yang lembut, al-ins. Ya. Dan al-ins ini selalu dipadu-padankan dengan kalimat al-jin. Betul ya? Benar ya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya apa? Jin itu makhluk yang tersembunyi. Ins itu makhluk yang kelihatan, terbuka. Jadi kalau ada orang ngaku bisa ngelihat jin, berarti dia lagi kemasukan jin. Karena aslinya jin itu nggak bisa kelihatan, nggak bisa. Jadi pertama kalau ada orang ngaku-ngaku bisa ngelihat jin, berarti dia lagi kemasukan jin. Yang kedua, kalau ada jin bisa dilihat, berarti jinnya lagi punya masalah. Karena asalnya jin itu nggak bisa dilihat, terlalu besar dia ngeluarin energi untuk dilihat oleh sama makhluk yang lain. Ini kita duduk nih di Rumil, ada nggak jinnya? Ada. Yang mana? Ya nggak kelihatan. Kalau yang kelihatan nih manusia semua, ibu ya. Ada yang belah sini, ada yang pojokan, ada yang diri belah sini di tangga ngejejer dan lain sebagainya. Saya nggak ngelihat juga karena jin tersembunyi. Cuman mereka ikutan ngaji, sama ada. Itu bedanya jin dengan al-ins. Kalau al-ins itu makhluk yang terlihat. Jadi kalau ada suami suka sembunyi-sembunyi. Suami jin, gimana? Tiba-tiba ngilang sembunyi-sembunyi. Aku ayah,
nggak ada kabar dan lain sebagainya. Nah, karena fitrahnya manusia itu al-ins, dia terlihat, ya, beda sama jin yang tertutup. Ya, maka seperti itu. Oke, ini kita bahas dari segi kesombongan. Jadi sumber maksiat dua, sombong dan hawa nafsu. Kata Imam Sufyan As-Tsauri, banyak sekali maksiat yang lahir dari hawa nafsu, tapi potensi diampuninnya lebih besar. Sedangkan kemaksiatan yang lahir dari jiwa yang sombong, itu diampuninnya lebih susah sama Allah. Kenapa? Karena Allah benci sama orang-orang yang sombong, layaknya iblis ketika sombong kepada Allah. Dan semua dari kita punya potensi sombong, seringkali terbetik rasa sombong. Ini ada beberapa kisah para orang-orang yang luar biasa dulu. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini beliau habis khutbah. Umar bin Khattab ini kan tegas, wibawa, ya. Jadi apa disebutnya tuh auranya luar biasa. Beliau berkhutbah, pulang khutbah banyak yang muji. Wah Umar, Masya Allah khutbahnya luar biasa. Gak ada yang mengalahkan ketegasan, kewibawaan seorang Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Mulai ada rasa sombong timbul. Iya, saya paling hebat di antara yang lainnya. Tapi karena beliau sadar ini pentingnya. Jadi setiap kita pasti punya potensi timbul sombong, betul nggak? Betul nggak ibu-ibu? Pasti. Ketika mulai timbul rasa sombong, buru-buru harus di cover, di filter. Harus dinafikan rasa sombongnya dengan melakukan hal-hal yang sekiranya bisa mengubah kesombongan tersebut. Contoh, ada orang dia punya mobil mahal, naik mobil mahal, duduk, Masya Allah. Dia ngelihat yang di luar, ya kesian naik angkot, dia bilang. Naik mobil mewah. Timbul rasa sombong. Gak ada orang yang bisa beli mobil kayak saya nih, keluaran terbaru. Limited edition. Jadi nyarinya pun harus keluar negeri, gak dapet di Indonesia ya. Saking mahalnya harus PO keluar negeri dulu. Wah, dia pakai mobil itu, sombong. Maka untuk mengcover rasa sombongnya, mentiadakan rasa sombongnya, dia harus nyari cara lain biar sombongnya hilang. Oh, biasa dia naik mobil mewah, besoknya untuk meredam sombongnya dia kudu naik angkot. Naik angkot dia gujlak. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah ngerasain angkot juga, begitu. Yang naik motor sombong, bum. Kenceng saya, kesian. Yang naik sepeda mah capek ngayunnya. Oh, besoknya dia kudu nyoba sepeda. Ada orang yang pakaiannya bermerek terus. Oh, kalau saya mah pokoknya harus yang bermerek, yang branded. Ya, sampai kaos kaki, sampai peniti juga harus merek yang bermerek. Gak mau saya gak bermerek. Ya, timbul rasa sombong, ketemu sama kawannya yang pakaiannya gak pernah bermerek. Astagfirullahaladzim. Besoknya pakai pakaian yang tidak ada mereknya sama sekali. Nah, itu untuk memfilter sombong, rasa sombong yang ada. Umar bin Khattab ketika timbul sombong, wah saya mah hebat, gak ada yang nandingin saya khutbahnya dan lain sebagainya. Nah, pulang khutbah itu ada para tamu di masjid. Dilepasnya pakaian Umar bin Khattab, dia bikin air minum. Yang bawa dia langsung dikasih minumnya satu-satu. Sampai keringetan, ditanya sama para sahabat, Umar apa yang kau lakukan? Umar menangis, dia bilang, enggak, aku cuma sedang meredam rasa sombong yang ada dalam diriku. Aku takut kalau enggak diredam dia makin jadi, maka aku lepaskan dan aku anggap bahwa aku adalah orang yang tidak punya apa-apa. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, salah seorang ulama besar yang ada di Mesir, Kairo. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ziarah ke Kairo bareng-bareng ya. Di sana tempatnya para ulama, salah satunya Imam Syafi'i. Itu kalau kita ke Sayyidah Aisyah, ada makamnya Imam Syafi'i, ada gurunya Imam Waqi, ada Sayyidah Nafisah, seorang ulama perempuan ya. Kemudian lagi pengarang kitab Burdah Imam Bushiri, itu pun di Mesir. Jadi para ulama-ulama itu banyak yang makamnya di Mesir. Ya. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi seorang dai. Dai kalau di sini mungkin bahasanya tuh almarhum Zainuddin MZ ya. Itu sebutannya sejuta umat. Dai sejuta umat katanya gitu. Di sana Mesir ada dai yang terkenalnya masyhurnya kayak almarhum Ki Haji Zainuddin MZ, namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Saking cintanya masyarakat, saking masyhurnya beliau,
fotonya Syekh Mutawali di mana-mana. Orang bikin restoran ada foto beliau. Orang jualan buku ada foto beliau. Orang jualan baju ada foto beliau. Saking yang sukanya banyak. Karena beliau terkenal di mana-mana, seluruh Mesir kenal Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi. Wajar pernah timbul rasa sombong. Makanya orang yang paling ngeri, potensi sombongnya nih paling besar adalah orang yang sering tampil di depan. Ibu-ibu, nih kayak saya, para pendakwah, guru-guru, ustadz, ustazah, nih ngeri nih. Kenapa? Timbul rasa sombongnya lebih besar. Nauzubillah min zalik. Maka orang-orang yang mengajar, yang berilmu itu juga harus punya cara untuk memfilter dan meredam rasa sombongnya. Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi kala itu sombong. Wah, dicium tangan sana sini, Masya Allah Syekh, Allah Allah Allah, madat ya Syekh. Ilmunya luar biasa Syekh dan lain sebagainya. Timbul, wah hebat saya, ulama paling hebat saya di Mesir. Timbul. Maka cara beliau untuk meredam rasa sombongnya adalah beliau lepas pakaiannya, jubahnya, beliau tiba-tiba menghilang, dicariin sama jamaah. Kemana Syekh Mutawali? Gak ketemu di mana-mana. Rupanya lagi ngunci diri di dalam kamar mandi masjid. Diketok, masuk salah satu jamaah. Syekh Mutawali lagi nyikatin kamar mandi masjid. Syekh, apa yang kau lakukan Syekh? Ya Rab, tadi timbul rasa sombong dalam hatiku, maka aku buka pakaianku, pakaian kehormatan yang dihormati oleh banyak orang. Aku masuk kamar mandi, kusikat masjid ini. Aku sedang memposisikan kalau diriku hanya seorang marbot masjid. Memfilter, meredam rasa sombong. Ya Bu ya, jadi begitu ya. Kita biasa makan restoran enak, sama anak nanya, nak hari ini mau makan di mana? All you can eat, syabu-syabu, atau makan yang makanan Eropa, Korea, Jepang. Nggak mau mah, aku pengen makanan Sunda, kata anaknya. Udah makan. Sombong, merasa duit banyak. Maka besok nak, kita jangan makan restoran mulu. Kali-kali di kaki 5 kita makan. Kali-kali makan warteg, itu lagi memfilter rasa sombong yang lagi naik. Ya. Maka harus difilter dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sombong ini terbagi dua. Sombong dalam Al-Quran disebutkan terbagi dua. Penyebutan sombong ada dua. Pertama, sombong disebut dengan bagha. Fabagha alaihim, yang menceritakan tentang kisah Qorun. Jadi bagha adalah sombong dengan harta dunia. Itu disebutnya bagha. Ya. Dalam Al-Quran disebut dengan kata bagha, sombong dengan harta dunia. Yang kedua, tagha. Tagha ini sombong dengan kedudukan. Makanya ketika Allah menceritakan tentang Qorun dalam Al-Quran, Allah gunakan kata bagha karena Qorun ini lagi sombong dengan hartanya. Ibu-ibu kenal Qorun? Hah? Di mana kenalnya? Pernah dengar ya, dalam Al-Quran dikisahkan Qorun ini saking kayanya, itu dikisahkan sampai beliau punya bodyguard di belakangnya. Tiap hari kalau bodyguard yang ikut, contoh Qorun ini setiap harinya bodyguard yang ikut 10 orang. Ya, yang bawain tasnya beda, yang bawain sepatunya beda. Bahkan setiap bodyguard 10 orang yang ngikutin dia di belakang, masing-masing bodyguard bawa mikul tentengan tas yang berat dan isinya adalah kunci brankas. Bayangin, satu orang megang 2 kotak kunci brankas. Kuncinya nggak satu, berarti brankasnya ada ratusan. Itu yang dibawa kunci brankasnya, bukan duitnya. Kuncinya aja nggak cukup dibawa sama 10 orang bodyguard, saking banyaknya. Bayangkan berapa banyak harta Qorun. Makanya karena kesombongan, fabagha alaihim, Qorun sombong terhadap Musa dan lain sebagainya, maka di sini Allah kirim likuifasi. Dirubah, ditanam ke dalam tanah. Tuh kayak kasus yang di mana waktu itu? Palu ya, di Petobo ya. Jadi tiba-tiba kerendam semua, kebalik semua. Itu kayak kasus Qorun waktu itu. Fabagha alaihim. Jadi kalau ada orang sombong dengan harta, fabagha. Bagha
Jangan salah nyebut. Ya Bu ya. Salah nyebut berabe nanti. Fabagha, maka orang yang ini disebut dengan sombong. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Oh, kaya harta saya banyak, jalan begini. Nunggak palanya ke atas. Gak mau nunduk sama sekali, Al-Quran yang mengatakan. Yang kedua, togo. Togo ini adalah kesombongan terhadap kedudukan. Idhab ila fir'auna innahu togo. Ya. Jadi ketika Allah sebut dalam Al-Quran ketika berangkat kamu ke Fir'aun, innahu togo, karena dia orang yang sombong. Sombongnya terhadap kedudukan. Fir'aun menganggap dirinya adalah Tuhan. Jadi tidak ada yang sehebat Fir'aun. Dia merasa sombong dengan kedudukannya. Zaman sekarang ada orang sombong punya kedudukan. Wah, saya mah pejabat. Saya mah wakil rakyat. Ya. Saya mah ABCD, pemimpin di ABCD dan lain sebagainya. Sombong. Oh, gara-gara dia wakil rakyat, kalau dia belusukan maunya digelar karpet merah dari ujung sampai ujung. Satu RT ngegelar karpet merah. Kenapa? Ada wakil rakyat mau datang. Hati-hati, yang sombong dengan kedudukan layaknya Fir'aun. Ya, ini yang sombong dengan kedudukan. Maka ibu-ibu, apa cara memfilter rasa sombong yang hadir dalam diri kita? Kenapa sih kok yang berbuat sombong itu lebih susah Allah ampuni? Sekali lagi alasan pertama karena Allah tidak suka sombong itu sebagaimana yang dilakukan oleh iblis. Yang kedua, orang sombong itu merasa dirinya lebih baik dari hal apapun. Nih, awal mula sombong tuh ujub, ria. Kalau ngapa-ngapain pengen dilihat orang. Pernah nggak ketika kita lagi sholat, ya, sholatnya sama orang-orang yang kita anggap spesial, timbul rasa sombong. Sholat sama mertua, ujub nih, ria, pengen dilihat amalnya. Allahu Akbar, takbirnya panjang banget Bu. Allahu Akbar. Kata mertuanya, ya Allah calon mantu saya soleha bener katanya. Takbirnya aja panjang bener ini, Masya Allah. Fatihahnya yang tadinya kagak pernah dibaca, nggak jelas bacanya, buru-buru. Wow, tapi mendayu-dayu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, kata mertuanya, ya Rabbi. Kita nggak khusyuk nih sholatnya karena ujub, ria, pengen dilihat. Ketika ada pujian kita dengar ada pujian ke kuping kita, mulai timbul rasa sombong. Sedekah, ibu ngeluarin sedekah, emang paling sulit tuh sedekah. Setannya banyak. Apa kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, orang kalau mau sedekah 50 setan bergelantung di tangan yang nggak jadi, berat, susah, gemeter. Ntar aja deh. Saya mau nanya, ibu-ibu di dompet punya duit 100.000 sama 1.000, mana yang disedekahin? Susah ya? Ada duit 50.000 sama 5.000, mana yang dikeluarin? Susah. Tapi ada orang yang ketika dia sedekah niatnya ria, pengen sombong. Dia malu kalau cuma ngeluarin 1.000, dia keluarin 100.000. Begitu pulang nyamperin panitia, tolong dong kembaliin 99.500. Pengen dipuji sama manusia, ya Allah ya Rabbi, ya Rabbi. Susah, makanya memfilter rasa sombong itu. Yang pertama harus diredam ujubnya, riaknya. Jangan pernah melakukan amal apapun dengan disertai riya, pengen dipandang dan dilihat oleh orang lain. Kata Imam Ali karamallahu wajhah, lil murai salasu alamat. Orang yang riya cirinya 3. Apa itu? Yang pertama, yaksulu idza kana wahdah. Kalau lagi sendirian dia males, nggak ada yang muji, nggak ada yang nengok, nggak ada yang lihat, males. Sholat 2 menit kelar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tadi.
Tapi begitu sholat, ada orang spesial, ada mertua, ya, ada wakil rakyat dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, dihayatin sekali. Yaksulu idza kana wahda. Ciri riya yang pertama, malas kalau sendiri. Allah nggak ada yang lihat. Dia lupa Allah Al-Basir yang maha melihat. Makanya niatnya bukan pengen dilihat manusia, lihat Allah. Tuh, dah nggak ada yang lihat, tapi Allah maha melihat. Al-Basir. Yaksulu idza kana wahda. Yang kedua, wa yanashatu idza kana finnas, rajin banget, bahkan amalnya ditambah kalau ada yang muji. Dia baca Quran, datang mertuanya masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tadinya pengen cuman baca 2 ayat, habis itu Shadaqallahul Azim. Tapi gara-gara mertua duduk di samping kita, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal mertuanya ngangguk-ngangguk. Ya Allah. Lama dibacanya, ditambahin lagi, hati-hati. Pengen dipuji sama manusia. Capek nih, ya. Jadi kalau nafsu itu maksiat yang berasal dari nafsu itu cuman dorongan, keinginan. Sama ibu mau makan, aduh lapar, makan. Aduh ngantuk, tidur. Aduh capek, pengen istirahat. Aduh, mohon maaf ya, pengen deketin istri, timbul hawa nafsu. Itu namanya keinginan. Dan keinginan itu fitrah. Cuman ada keinginan yang harus ditimbang-timbang. Boleh apa enggak ya? Lakuin apa enggak ya? Terusin atau tidak ya? Itu keinginan yang bisa kita timbang-timbang. Beda kalau sombong, dia bukan lahir dari keinginan, tapi merasa diri lebih baik dari orang lain. Makanya yang sulit diampuni adalah dosa maksiat yang berasal dari kesombongan, bukan dari hawa nafsu. Karena hawa nafsu kadang nyuruhnya yang baik, kadang nyuruhnya yang tidak baik, gitu ya. Inna nafsa la ammaratum bisu. Wa nafsi wa masawwaha, dalam surah Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu itu ngarahinnya kedua hal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pengen yang fujur apa yang takwa? Ya. Jadi kadang nafsu bisa disetir dengan ketakwaan, kadang nafsu bisa disetir dengan kerusakan, fujur, penderitaan dan lain sebagainya. Orang hidup di dunia 2, pengen pilih jalan yang mana? Imma syakira au imma kafuro. Jadi orang bersyukur apa orang kufur? Itu 2 cuman pilihannya. Ya. Maka di sini sifat sombong yang perlu kita latih lagi untuk kita redamkan. Timbul dikit boleh, langsung redam. Ya. Maka itu yang disebut kullu maksiatin nasya'at an kibrin aida wal fadli fa innahu la yarju ghufranaha li anna maksiata iblis kana asluha. Tiba-tiba merasa sombong wajar, manusiawi, tapi kalau diteruskan rasa sombong itu yang tidak manusiawi, ibu-ibu sekalian ya. Maka 1, jangan mau riya. Tadi riya cirinya 3 ya, 1 lagi. Sendiri, kalau lagi sendiri males, kalau lagi bareng banyak orang dia rajin, ya. Wa yazidu fil amal idza usniya, kalau dipuji orang dia tambahin amalnya. Wa yankusu idza zumma, enggak mau beramal lagi kalau enggak ada yang muji, dia ngeluarin duit 100.000, ih enggak ada yang muji, enggak mau deh sedekah besok lagi katanya. Dia pakai jilbab, oh masya Allah dia menutup aurat, ya enggak ada yang muji saya cantik, enggak mau lagi deh pakai jilbab. Hati-hati. Ya, ini orang yang ria, ketika dipuji timbul rasa sombong. Saya sudah pernah sampaikan kalau ada yang muji, apa ucapan kita? Ibu cantik banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walillahil ham. Banyak dari kita yang kalau dipuji kita nggak ngembaliin ke Allah, padahal yang dititipin itu cuma sementara. Dititipin kecantikan, ih ibu cantik banget sih. Ya saya mah skincare-nya 50 juta sebulan. Iyalah saya cantik, wah nggak ngembaliin kepada Allah. Tapi apa yang dikatakan? Alhamdulillah, alhamdulillah, makasih ya udah muji. Ya yang saya miliki mah titipan Allah, kapan saja diambil sama Allah gitu. Jadi balas pujian itu dengan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 1 lagi kita bahas.
Wali anna zallata Sayyidina Adam alaihi salam, dan sesungguhnya kesalahan baginda kita Nabi Adam alaihissalam, karena asluha minasyahwat, awalnya berasal dari syahwat. Jadi dua dosa di awal itu berasal dari manusia dan jin. Iblis melahirkan dosa dari kesombongan, Nabi Adam melahirkan dosa dari syahwatnya. Syahwatnya menggebu-gebu makan buah khuldi. Gak tahan nih, kita makan aja deh, makan. Kan syahwat tuh ya. Ibu-ibu begitu gak? Perut udah kenyang tapi pengen nambah mulu. Syahwat bukan? Syahwat. Udah deh habisin aja deh, gak apa-apa, padahal udah berkali-kali. Itu syahwat. Sama kayak Adam ketika beliau makan buah khuldi dengan Siti Hawa, itu lahir dosa minasyahwati bisababi ishtiyaqihi ila dhauqi samrati syajarati syahwat al-manhi anha, karena keinginannya untuk merasakan buah pohon nafsu yang telah dilarang. Sebenarnya kalau bahas buah khuldi atau pohon khuldi ini panjang ibu-ibu. Para ulama berbeda pendapat, mohon maaf. Ada yang mengatakan buah khuldi atau pohon khuldi ini adalah makanan buah. Ibu-ibu selama ini berpikir buah khuldi modelnya kayak gimana? Kayak gimana? Kayak apel. Ada lagi kayak gimana? Mirip? Delima. Ada lagi? Berarti kan selama ini pandangan kita buah khuldi itu buah yang dipetik dimakan sama istrinya. Ada yang beranggapan ulama begitu, ya. Tapi ada yang mengatakan, ya dzauqi samrati syajarati syahwat al-manhi anha. Buah khuldi itu adalah buah pohon nafsu. Ada yang mengatakan, ada yang berpendapat bahwa buah khuldi itu ya gimana ya sebutnya ya, menjelaskannya ya, tempat menyalurkan hasrat gitu. Jadi khuldi itu bukan buah. Jadi ada ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan buah khuldi itu ya realnya buah. Pandangan kita apel, jeruk, ya namanya dia khuldi. Kita selama ini kalau ke pasar nyari khuldi kagak ketemu ustazah. Bang jual buah khuldi nggak? Oh nggak ada, itu mah buah surga. Oh iya, menurut pendapatan sebagian orang, pendapatnya adalah khuldi itu buah kayak jeruk dan apel. Tapi sebagian ulama meyakini bahwa khuldi itu bukan buah yang dimakan, tapi buah pohon nafsu, maknanya adalah penyalur syahwat saat itu gitu. Jadi itu masih ikhtilaful ulama ya. Jadi buah itu cuman ya benar kiasan aja ya, istilah gitu untuk menyebutnya seperti itu. Ya. Jadi dua dosa yang lahir pertama kali apa? Sombong dan syahwat. Yang berasal dari sombong dan berasal dari syahwat. Insya Allah mudah-mudahan kita ditetapkan iman Islam kita ya, dijaga dari penyakit sombong, dari penyakit syahwat, karena pada hakikatnya yang kita miliki cuman titipan harta, titipan istri, titipan suami, titipan kedudukan tahta jabatan juga, titipan sewaktu-waktu diambil oleh Allah. Kita harus ridho. Kenapa? Karena semua itu cuman titipan. Saya sering bilang dunia meletakinnya di tangan, jangan di hati. Kalau dunia diletakin di hati, diambil sama Allah, kita nggak ridho, sakit. Tapi kalau dunia cuman digenggam di tangan, lepas. Kita megang kambing nih, lepas tuh kambing, ya udah dah. Tapi kalau kita taruhnya di sini di hati, nggak redho kita dengan apapun dunia yang Allah titipkan, diambil lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita yang hadir mudah-mudahan bisa terbebas dari sifat sombong, bisa memanage, mengelola hawa nafsu kita lebih baik lagi. Memang manusia tempatnya mahalul khata' wa nisyan, tempatnya dosa dan salah. Cuman karena kita manusia yang diberikan akal, tahu mana yang buruk, mana yang tidak, jangan sampai kesalahan itu berulang lagi. Diulang kembali dalam waktu yang sering kali ya, diulang. Jangan sampai, karena kita yakin bahwa setiap apa yang dilakukan
pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, makanya ibu-ibu, insya Allah ya dosa apapun yang kita lakuin diampunin sama Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali yang sombong merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Baik, karena sudah hampir 11:30, saya kembalikan kepada Mbak Yuni, silahkan ya kalau ada sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Ustazah. Bunda-bunda sekalian, ada yang mau bertanya? Ini yang jauh-jauh dari Serang, silahkan kalau mau ada yang ditanyakan ke Ustazah. Ada Bunda? Silahkan. Atau yang lain boleh, silahkan ada yang mau bertanya. Iya, boleh di luar tema juga boleh, silahkan bertanya apa saja mumpung ada Ustazah. Jadi kita lebih akan tahu jawabannya nanti. Silakan Bunda, siapa yang mau bertanya? Ayo jangan malu-malu, biasanya banyak yang bertanya Bu Ustazah. Mungkin aku coba ya. Ustazah, itu misalnya kalau selain kita untuk, maksudnya cara teknisnya gitu, misalnya kalau misalnya kita dipuji ataupun kita timbul rasa ujub sombong itu tuh misalnya kita langsung istighfar itu apakah sudah menggugurkan rasa sombong kita atau kita tetap harus menebus dengan apa gitu Ustazah seperti itu. Yeah. Karena kan kadang-kadang kan seperti tadi Ustazah bilang kan kadang-kadang kan sifat sombong itu tuh kayak kolbu kan, kadang muncul, kadang ada, kadang enggak. Yeah, nah, betul. Misalnya kalau kita tiba-tiba sadar, oh tadi kok kayak sombong benar atau enggak, kok kayaknya kita sombong gitu, terus kita langsung istighfar, itu apakah sudah menggugurkan dosa sombong kita atau bagaimana Ustazah? Ya, baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru itu datangnya dari setan, kecuali illa fi khamsatin, kecuali pada 5 perkara. Salah satunya adalah at-taubatu anidzunub, taubat dari dosa yang kita lakukan. Jadi kalau ada orang lagi timbul rasa sombong, tiba-tiba, karena sombong itu bisa tiba-tiba datangnya. Kita nih nggak ada niat sombong, cuman tiba-tiba karena dapat pujian, wah, dilulukan sana sini, timbul. Iya ya, wah gue paling cantik nih, gue paling kaya nih, gue paling hebat dan lain sebagainya. Buru-buru kita istighfar, artinya iman kita sudah di atas rata-rata. Makanya cara memfilter iman biar stabil adalah rajin beramilus solihat. Mungkin yang menolong kita untuk tetap dapat hidayah Allah, tetap ingat istighfar saat kita sombong, diantaranya amal soleh lain yang sering kita lakukan. Makanya dalam setiap ayat Al-Quran Allah selalu mengatakan innalladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman selalu digandengnya dengan amilus solihat, orang yang beramal soleh. Jadi orang kalau sudah beriman, tiba-tiba dia punya dosa yang akan timbul, sombongnya hadir. Astagfirullah ya Allah, ya Allah, astagfirullah, apa yang saya ucapin, maafin ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, saya zalim sama diri saya sendiri. Bisa jadi hidayah Allah masih tetap kepada kita disebabkan amal soleh yang menolong kita. Dan itu dosa sombong kita yang sempat terbersit itu sudah dihilangkan. Sudah dihilangkan, karena di situ kita masih ingat sama Allah. Ataupun misalkan kita nggak langsung ingat. Jadi misalnya kontemplasi kadang-kadang misalnya, oh iya tempo hari itu kayak sempat aku sombong nih, sempat aku riya nih. Terus kita langsung istighfar pada saat itu yang tujuan kita yang kita sempat sadar bahwa kita tempo hari apa bulan lalu pernah sombong, itu apakah juga sudah dihapuskan juga, maksudnya diampuni juga oleh Allah Ustazah? Allah itu Al-Ghafur. Selama hambanya masih ada niatan bertaubat, mengakui kesalahannya kapanpun. Kita kan salah kadang-kadang dulu udah lama, tapi baru ingat sekarang. Apalagi baru-baru hijrah, ya Allah dulu saya pernah begini, baru sekarang nih kita berkontemplasi ya, bertahanut, muhasabah diri. Allah senang sama orang yang begitu. Kenapa Korun celaka? Karena Korun selama hidupnya dia tidak pernah terbetik sedikit pun rasa butuh kepada Allah. Dia sombong. Jadi kalau ada manusia pernah sombong, dia baru ingatnya berapa lama kemudian. Cuman dia ingat, ya Allah, waktu itu saya sombong, astagfirullahaladzim. Nah berarti itu Allah masih dekat sama kita. Disebabkan mungkin dosa kita cuma sombong, tapi ada amal baik lain yang tetap kita lakukan setiap harinya gitu ya. Terus ini yang terakhir, kalau dikaitkan dengan
perbuatan ria. Ria kan juga kadang-kadang tuh kan suka beti ya, kayak besti juga sama sombong tuh kan kadang-kadang Betul, ya. Udah sombong bisa suka ria, atau ria tuh sombong. Dan kan katanya kan kalau sesuatu ada niat riaknya kan nggak diterima amal baik kita kan ya Ustazah ya. Itu benar atau tidak. Terus yang kedua, kalau kita sadar nih, kayaknya tuh dulu pernah kapan kita tuh kayak itu kayak ada unsur riya deh. Terus kita langsung juga minta ampun, istighfar juga. Apakah pahala perbuatan kita yang dulu seperti kita pikir itu ada riyanya itu akan dikembalikan, atau istilah kata impas dengan ya kan itu riya, ya udah jadi udah untung nggak dianggap dosa gitu, jadi nggak ada lagi hitungan pahalanya. Apakah seperti itu menurut kacamata Allah atau gimana Ustazah? Baik, begini, terkait timbangan amal kita nggak bisa menjudge diri kita sendiri ataupun orang lain ya. Begini, wah saya dulu pernah ria kemudian saya tobat, oh berarti ria saya nggak dihitung sama Allah dong, udah impas kan saya udah tobat gitu. Nah itu kembali itu adalah hak prerogatif dari Allah. Ya, Allah ngelihat dulu nih kesungguhan kamu tobat seperti apa. Kalau kamu sudah tobat sebenar-benarnya, maka waktu itu walaupun kamu ria, udah nggak saya anggap ria itu. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa memikirkan perkara yang sebenarnya bukan di ranah kita. Ya tugas kita cuman saya pernah ria dan saya masih dikasih hidayah untuk bertobat, maka ya saya tobat sesuai dengan apa yang saya yakini Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun gitu. Masalah nanti timbangan amalnya lebih berat kemana, ke dosa saya ataupun ke kebaikan saya, itu urusan Allah. Maka sekali lagi kita nih dosa udah banyak selama hidup sebenarnya. Nggak terhitung ya Bu ya. Umur kita nih berapa? Ini kalau boleh di hitung-hitung lagi Bu Vera ya. Kita yang hidup semua di sini ada yang sudah 60 tahun? Oh Masya Allah udah. Ada yang 50 tahun? Banyak. 40 tahun? Banyak. Yang 17 tahun? Nggak ada. Udah jarang ya. Kita yang 20, 30, 40 tahun selama kita hidup nih kalau boleh ditimbang-timbang lebih banyak amal baik kita atau amal buruk? Buruk. Kita nggak usah ke amal yang lain dulu. Sholat, 40 tahun kita hidup lebih banyak waktu kita sholat apa ninggalin sholat? Ninggalin sholat. Contoh 40 tahun. Selama 20 tahun di awal kita nggak pernah sholat. 20 tahun di akhir baru kita sholat. Ini pun 20 tahun di akhir kita nggak pure jadi orang yang rajin sholat. Sholat kita masih ditimbang lagi. Kenapa? Ada yang sholatnya karena ria, ada yang sholatnya karena terpaksa, ada yang sholatnya niatnya bukan karena Allah, ada yang sholatnya tidak memenuhi syarat-syarat sah sholat, dan lain sebagainya. Hitunglah dalam 20 tahun kita rajin sholat, yang benar-benar sholat 10 tahun. Ini makin dikit lagi nih. Dari 10 tahun kita sholat, hitunglah masih banyak kekurangannya, 5 tahun sisanya. Berarti 40 tahun kita tinggal di dunia ini, ibadah kita yang dihitung benar-benar cuma 5 tahun itu. Itu juga 5 tahun masih ada kurangnya. Itu baru sholat loh ibu-ibu, belum puasa, belum sedekah, dan amal-amal lainnya. Maka kita manusia potensi jadi baiknya ada, potensi dosanya juga lebih banyak. Kita mungkin punya dosa di masa lalu, makanya banyak amal soleh yang bisa kita lakukan untuk menghapus dosa di masa lalu. Ya, contohnya apa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dalam hadis Nabi, siapa orang yang puasa niatnya karena Allah, imanan wa ihtisaban, maka diampuni dosanya, bukan cuman yang kemarin tapi yang dulu-dulu, kata Allah. Itulah. Jadi kalau pengen diampuni dosa, setiap amal yang kita lakukan niatin karena Allah. Begini, dalam Al-Quran disebutkan di surah Al-Bayyinah, mukhlisina lahuddin. Saya mau nanya sama ibu-ibu yang hadir. Ibu, amal kita diterima sama Allah karena jumlahnya banyak atau karena kalau kita lakuin ikhlas? Ikhlas. Apakah yang paling beruntung orang yang ikhlas beramal atau orang yang amalnya banyak? Ikhlas beramal. Ada orang selama hidupnya amalnya banyak, tapi bukan ikhlas karena Allah.
Ada orang yang selama hidupnya sedikit beramal, tapi ikhlas lillahi ta'ala. Allah langsung yang jawab dalam Al-Quran, mukhlisina lahuddin, yang amalnya diterima sama Allah bukan yang paling banyak, tapi yang paling ikhlas. Tuh. Ya. Jadi kalau kita bisa merubah diri kita, hati kita sejak saat ini, kita nggak usah khawatir sama dosa-dosa kita yang lalu. Istighfar, taubatan nasuha, ikhlas dalam beramal, ini yang jadi poin penting untuk menghapus dosa-dosa kita yang ada di masa lalu. Gak masalah kita gak dapat timbangan pahala sebelumnya, yang penting kita dapat ampunan Allah. Karena ampunan Allah itu lebih mahal daripada pahala dari Allah. Gitu ya, insya Allah. Baik, kurang lebih begitu ya Bu Vera ya. Jadi Ustazah terakhir, jadi waktu kita misal kayak sholat tobat ataupun kita bertobat ataupun kita istighfar itu tuh kita kan kadang-kadang suka lupa ya, karena saking banyaknya dosa kita itu kan, kita jadi suka lupa dosa kita tuh apa aja kan. Jadi itu misal kalau kita nggak spesifik menyebutkan ya Allah aku begini, aku sombong, aku ria pada waktu apa-apa, itu tuh insya Allah semua yang maksudnya yang dosa-dosa kita terdahulu itu insya Allah diampuni sama Allah. Akan diampuni oleh Allah. Walaupun ya. kita nggak spesifik tadi nggak nyebutin satu-satu dideskripsikan, betul. Ya, Allah kan, tuh maha tahu. Iya. Jadi karena memang ya kayak tadi Ustazah bilang, kayak dosa kita itu saking banyaknya jadi sampai lupa nyebut gitu, Ibu maksudnya ya, apa-apa saking aja. banyaknya dosa sampai lupa. Ini sama kayak orang bayar kodok sholat, kodok puasa, saking banyaknya puasa dia tinggalin sampai lupa jumlahnya. Ibu-ibu punya nggak utang puasa? Dulu pernah nggak ngelahirin lagi bulan puasa? Nyusuin lagi bulan puasa? Saya. Sudah dibayar semua apa belum? Belum. Masih ingat jumlahnya? Enggak. Itu. Jadi gimana tuh Ustazah? Maka cara membayar hutang puasa pernah saya sampaikan di Rumil ya waktu itu ya. Cara membayarnya adalah dengan dengan berpuasa minimal di puasa Senin Kamis. Itu untuk meringankan. Jadi kalau kita punya utang misalkan ditotalin, kita udah punya anak 3 anak ini lahirnya setiap bulan Ramadan. Ya, berarti kan 90 hari. Ya. Jadi gini, hari ini dia hamilnya pas bulan Ramadan, gak puasa. Bulan depan anaknya lahir, lagi nyusuin, gak puasa juga. Anaknya udah kelar nyusu, dia hamil lagi. Ya kan kerjaan kita begitu kadang-kadang ya. Hamil, nyusuin, kelar, hamil lagi, nyusuin lagi. Utangnya banyak. Kita gak inget jumlahnya, ya Allah kayaknya bukan 90 hari deh. Itu aku tuh Ustazah. Betul ya, mungkin ya. Semua kita rata-rata gitu. Kayaknya lebih dari 200 mungkin atau ratusan. Maka cara membayar hutang yang sudah tidak tahu jumlah hutangnya adalah dengan punya kebiasaan. Senin Kamis niatinnya bukan puasa Senin Kamis, tapi lakuinnya di Senin Kamis. Pahala Senin Kamisnya dapat, tapi niatinnya kodoan. Kalau puasa Daud lebih bagus lagi. Aduh Ustazah, saya kalau misalkan puasa Senin Kamis itu tiap minggu, kadang-kadang akhir bulannya saya halangan. Masih sedikit yang saya dapetin. Udah deh saya mah Daud aja. Boleh kalau sanggup mah enggak. Silahkan. Lakukan layaknya puasa Daud, tapi niatnya dengan qadha. Ataupun yang puasa yang tengah bulan itu yang 3 hari. Boleh Ayamul bid, boleh seperti boleh itu. Kita gabung niatnya untuk kodok puasa juga. Boleh untuk seperti itu. Jadi silahkan saja ya. Jangan sampai nunggu mau menjelang Ramadan baru kita bayar puasanya. Ibu-ibu Gitu. ataupun bapak-bapak ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan lagi Ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya mau warahmatullahi nanya, wabarakatuh. Ya. Kalau kita bikin status ngaji apa gimana itu termasuk sombong apa gimana? Tapi kan kita pengen biar orang tahu, biar ngajak orang untuk ngaji. Itu suka gitu kan, alhamdulillah apa gimana gitu kan, apalagi tahsin di mana gitu. Sering emang seperti itu. Biasa kalau ibu-ibu apalagi maulid gitu. Gini, Yaudah. kita bikin status. Ini media sosial banyak sekarang nih. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, apalagi WA. Ibu-ibu sering bikin statusnya di mana? WA. Kelihatan ibu-ibu rata-rata begitu ya. WA sama Facebook. Kalau yang turun usia 40 ke bawah mainnya Instagram sama TikTok. Anak-anak muda ramenya TikTok sama YouTube. Itu masing-masing ya. Nah, kita rajin bikin status.
Bagaimana, apa kita bisa disebut sombong? Tergantung niat kita pas bikinnya. Sama ibu upload foto, ibu umroh, foto depan Ka'bah. Gimana niat ibu waktu mengupload? Oh, niat saya tahadus bin ni'mat. Biar orang-orang yang punya duit banyak tujuannya ke Mekah, jangan pada keluar negeri lain. Alhamdulillah ya Allah, rizki Allah akhirnya bisa nyampe juga ke Baitullah. Oh, niat saya bukan sombong ustazah, saya pengen ngajak orang, yuk punya duit kita ibadah aja, begitu. Jadi yang tahu niat kita adalah diri kita sendiri. Masalah orang lain nanggepin itu masalah orang beda-beda. Contoh, kita mah ngupload ya buat berbagi. Tapi kan yang lihat kita ada yang suka, ada yang gak suka. Yang gak suka, sebaik apapun kita bikin status, tetap dia kagak suka. Tapi yang suka, seburuk apapun kita bikin status, dia tetap suka, dipuji-puji gitu ya. Nah itu. Jadi tergantung niat kita waktu ngupload. Oh, saya mah niatnya ngaji bukan ini ustazah, emang pengen ngasih tahu, Bu ngaji yuk, nge-share kebaikan. Tapi tergantung orang yang lihat. Sama kayak begini, mohon maaf ya, kita ngupload pasangan, ibu-ibu ngupload sama suami, duduk berdua di pinggir pantai, di foto, backgroundnya laut sama apa sunset gitu ya. Masya Allah, dibikin lagu tuh, kita bikin romantis. Yang paling romantis gitu contoh ya. Contoh, atau ibu jalan-jalan di foto sama suami dari belakang, tangannya mau digenggam. Ceritanya tarik-tarikan gitu ya. Ya begitu dah masing-masing gitu. Ya, ibu bikin status, dilihat, padahal niatnya adalah ya Allah tahadus bin ni'mat, alhamdulillah. Bukan niatnya, bukan sombong, bukan ngeliatin suami saya yang ganteng, bukan. Tapi ya alhamdulillah ya Allah, berdoa dalam statusnya. Tapi kan setiap orang belum tentu mandangnya itu dengan kebaikan. Kalau orang yang dengki nggak suka, pandangannya nggak suka, betul ya? Dia ngelihat, sok banget sih katanya. Awas aja tuh lakinya gue ambil besok katanya. Pakai dipamer-pamerin segala. Ada begitu? Ada nggak? Ada. Sok banget sih dan lain sebagainya. Maka gini ibu, kita nih harus jadi orang yang cerdas hidup di zaman media sosial saat ini. Rasa kita nggak pantas di-upload, nggak usah. Tapi kalau menurut kita, ya boleh-boleh aja. Toh saya nggak ada niat apapun, ya upload. Tapi sekali lagi, ada yang seneng, ada yang enggak. Yang seneng dia nge-like, yang kagak nge-like dia kagak seneng. Ya belum tentu juga. Ibu jangan berpikir dari like and comment. Ya pengikutnya 1000, yang like cuma 10 orang, berarti sisanya 990 ini nggak suka sama saya. Hati-hati, jangan suuzon. Bisa jadi emang nggak muncul postingan kita. Pentingnya husnuzon. Ya, maka harus ditimbang-timbang, dipilih-pilih pas ngupload, pantas nggak ya, cocok nggak ya. Ada orang yang kalau ngupload sesuatu bikin status berlebihan. Ya, suaminya bangun tidur dia bikin video. Suaminya mau tidur dia videoin. Suaminya mau dia suapin dia video sampai ke mulut-mulutnya. Katanya. Dan lain sebagainya, lakinya baru bangun di videoin. Good morning babe. Masya Allah, suami gantengku. Alhamdulillah. Abi mau apa nih pagi ini Bi? Suaminya bangun lagi ngiler-ngiler ya. Dia bikin status. Cocok apa enggak? Enggak. Hati-hati, banyak saya sering banget ngelihat story. Ini bukan ibu-ibu, insya Allah orang lain ya. Nggak tahu kita pernah apa enggak. Saya sering kali ngelihat orang bikin story, dia lagi storyin suaminya ngambek. Iya kan? Misalkan suaminya nih kan laki-laki, bapak-bapak, kadang-kadang ada yang kalau abis udah nikah nih, perutnya buncit gitu ya. Ya rata-rata subur gitu. Wow, lagi begini lakinya. Istrinya lagi cantik nih, dia bikin video. Ayah, lakinya ngambek. Jangan di video, jangan. Banyak. Hati-hati, jangan sampai status malah membuat pertengkaran rumah tangga. Jadi mau ngupload tergantung niat kita. Nanti ada orang yang beranggapan ABCD, kembali lagi kepada siapa yang melihatnya. Maka setiap ngupload jangan lupa kalimat thayyibah dan upload hal yang pantas. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya Allah, saya niatnya bukan apa-apa tapi ya cuman pengen berbagi kebahagiaan. Ada yang dia ngupload di media sosial tuh cuman pengen diarsipin doang. Kalau dia nggak upload, naruh di handphone, takutnya handphonenya hilang, memorinya habis, maka dia upload di media sosial. Ya, jadi seperti itu, tergantung niat kita. Kalau niatnya benar nggak apa-apa. Bahkan benar, kalau orang saja bisa bikin status tentang maksiat, kita yang melakukan kebaikan jangan malu bikin status yang baik-baik. Begitu ya Bu ya? Kurang lebih. Ada lagi atau sudah? Saya rasa dicukupkan Ustazah. Baik-baik.